Di awal film diperlihatkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pendekar dengan julukan Wuming atau Nameless yang diperankan oleh aktor handal kita yaitu Jet Li. Di sini diceritakan bahwa setelah ia berhasil menuntaskan misinya yang menggemparkan seluruh kerajaan, Wuming diminta untuk menghadap Raja Qin. Wuming membawa pedang dari 3 pemetong negeri Zhao yang diklaim telah berusaha untuk menghabisi Raja Qin selama 10 tahun terakhir, di mana mereka ini adalah Sky atau awan, Flying Snow atau salju terbang, dan terakhir Broken Sword atau pedang patah. Dengan melewati ribuan pasukan Qin, Wuming tampak dipersilahkan untuk menghadap sang raja. Namun sebelum itu, karena ancaman pemetongan, siapapun yang akan menghadap raja harus melalui berbagai prosedur pemeriksaan. Yang setelahnya, Wuming kemudian hanya diperbolehkan berada 100 langkah dari baginda raja. Karena jasa Wuming, raja pun memberikan beberapa kotak emas dan diperbolehkan untuk mendekat hingga 20 langkah. Di sini, Raja Qin yang penasaran meminta pada Wuming untuk menceritakan bagaimana kisahnya dalam menghabisi 3 buronan teratas yang mengancam akan keselamatannya. Untuk itu, Wuming pun kemudian mulai menceritakan kisahnya. Jadi, menurut sepengetahuannya, Flying Snow dan Broken Sword ini adalah sepasang kekasih. Namun karena Flying Snow diam-diam berselingkuh dengan Sky, membuat sepasang kekasih itu pun tidak pernah lagi bertegur sapa selama 3 tahun terakhir. Nah, atas itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menghabisi Sky yang diperankan oleh Donnie Yen. Saat itu, 7 pendekar dari kerajaan Qin dikirim untuk menghabisi Sky di sebuah lokasi yang disebut Greatur, di mana dalam pertarungan tersebut tidak ada satupun dari prajurit Raja Qin yang berhasil mengalahkan Sky. Saat semua orang akan bubar, tiba-tiba saja muncullah Wuming di sana dan langsung menantang Sky untuk adu mekanik. Melihat seragam Wuming yang merupakan prajurit biasa, di sini Sky tampak menganggap enteng dirinya. Namun dalam serangan pertama Wuming membuat dirinya cukup terkejut, sehingga Sky pun memutuskan untuk membuka sarung dari senjata tombaknya. Di bawah guyuran hujan dan diiringi melodi kecapi, tampak pertarungan yang epik dengan seni koreografi dan sinematografi yang indah menjadi kepuasan tersendiri saat kita menonton film ini, guys. We stood facing each other. Dalam pertarungan epik tersebut, akhirnya Wuming berhasil menghabisi Sky dengan jurus andalannya dan mematahkan tombaknya. Saat mendengar cerita itu, Raja begitu terkesima dengan kecepatan pedang dari Wuming. Lalu setelah melihat pedang milik Flying Snow dan Broken Sword, Raja kemudian kembali memintanya untuk mendekat maju 10 langkah lagi. Pada momen ini, Raja menceritakan bahwa 3 tahun lalu, 2 pendekar itu berhasil menerobos masuk ke dalam istana dan hampir membuat metong Raja. 3.000 prajurit elit yang menghadang tidak berhasil menangkap mereka. Raja bahkan sampai harus mengosongkan istana agar para pemetong tidak bisa bersembunyi.
Kali ini Wuming menceritakan kisahnya menghabisi pasangan kekasih yang berada di kerajaan Shao. Jadi dia menyusup ke sekolah seni kaligrafi dan bertemu dengan guru seni untuk meminta tulisan High Cliff sesuai wasiat dari almarhum ayahnya. Itu karena sekolah Broken Sword mengganti namanya menjadi High Cliff. Diketahui kemampuan menggunakan pedangnya berakar dari bakatnya menulis kaligrafi. Wuming kemudian menemui Sword untuk meminta kaligrafi dari hasil tangannya yang berukuran 8 kaki. Lalu Moon yang merupakan murid dari Sword disuruh oleh gurunya meminta tinta merah kepada Snow. Namun saat tiba, bukannya memberi, di sini Snow malah melemparkan minumannya ke wajah Moon. Sword akhirnya meminta tinta merah dari guru besarnya. Namun sebelum ditulis dalam kertas, Sword terlebih dahulu menunjukkan ke-19 cara tulisan pedang di atas pasir. Ternyata kedatangan Wuming di sini hanya untuk mengulur waktu dan memecah fokus mereka, di mana di saat yang sama tampak ribuan prajurit Qin dikirim untuk mengepung sekolah itu. Setelah pasukan siap di posisinya, tampak ribuan anak panah langsung dilesatkan ke arah sekolah. Saat ingin kabur, tiba-tiba guru mereka muncul dan menguatkan semua muridnya agar melanjutkan pelajaran mereka, di mana pakaian merah yang mereka gunakan ini nantinya akan menjadi simbol kejujuran atau kebohongan dari kisah Wuming ini. Ketika Mon menangkis ribuan anak panah itu, Sword tidak bergeming dan menyelesaikan tulisannya. Snow dan Wuming lalu menunjukkan kemampuan mereka untuk menghentikan serangan anak panah tersebut. Di sini Snow mulai bertanya siapakah Wuming sebenarnya, tapi Wuming tampak tetap santai sambil menyuruhnya untuk bertemu dengannya nanti malam. Sementara di dalam, tampak Sword kini telah berhasil menyelesaikan kaligrafinya yang disebut sangat indah oleh Wuming. Tak lupa di sini Sword memuji permainan pedang yang ditunjukkan oleh Wuming. Di saat tengah malam, Snow dan Sword saling mengawasi satu sama lain secara diam-diam, meskipun mereka tidak pernah bertegur sapa lagi. Wuming memancing mereka berdua dengan menunjukkan tombak Sky yang dititipkan untuk Snow, di mana atas hal itu Sword terpancing emosi karena kini dia tahu kalau Snow berselingkuh dengan Sky. Untuk membalas perbuatannya, Sword dan Moon akhirnya melakukan cocok tanam yang saat itu dilihat secara langsung oleh Snow yang diam-diam sedang mengawasi mereka. Dengan perasaan sakit hati, saat tengah malam, Sword mendatangi kamar Snow dan mengatakan kalau ia memang sengaja memperlihatkan dirinya bercocok tanam dengan maksud ingin membalas perselingkuhannya dengan Sky. Namun saat Sword hendak kembali ke kamarnya, secara tiba-tiba Snow yang begitu patah hati langsung menghabisinya. Keesokan harinya, Moon yang tidak terima mencoba menyerang Snow. Namun karena bukan tandingannya, dengan mudah Snow pun dapat menghabisi Moon.
Dengan perasaan yang masih kacau, tampak Snow mendatangi camp pasukan Qin untuk menantang Wuming berduel, di mana akibat perasaan kalutnya itu, dengan mudah Wuming pun mengalahkan Snow yang disaksikan oleh ribuan prajurit Qin. She was emotional. Mendengar seluruh kisah itu, Raja Qin tampak merasakan adanya kejanggalan, sementara Wuming hanya bisa terkejut saat Raja tidak percaya dengan kisahnya. Di sini, Raja Qin yang tidak bodoh menebak kisah asli Wuming terhadap 3 pemetong tersebut menurut versinya, di mana dia menduga bahwa perselingkuhan Snow dan Sky adalah cerita kebohongan yang dibuatnya. Raja bahkan menduga kalau Wuming dan Sky adalah kawan lama, yang mana Sky dengan sengaja merelakan dirinya kalah di depan prajurit Qin yang menjadi saksi. Pengorbanan Sky begitu besar hingga dia rela metong agar Wuming bisa mendekati Raja. 10 tahun ditempa untuk menjadi pendekar membuat Wuming memiliki kemampuan hebat dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Penggambaran kisah Wuming dengan pasangan pendekar itu dibalut warna biru sebagai versi Raja. 大约10步。好。 Wuming meminta salah satu dari mereka menemuinya di perkemahan prajurit Qin. Tapi sebelum menentukan siapa yang berangkat, pasangan kekasih ini pun memadu kasih terlebih dahulu. Singkat cerita, saat mereka berangkat, tak diduga di sini Snow tiba-tiba melukai Sword. Alasannya adalah karena dia tidak ingin jika kekasihnya yang metong. Di sini Snow merelakan dirinya metong dan meminta pada Sword agar melanjutkan hidup tanpa dirinya. Kemudian singkat cerita, datanglah Snow di perkemahan prajurit Qin, di mana di sana ia langsung menantang Wuming untuk berduel 1 lawan 1 tepat di depan ribuan prajurit Qin. 出你的剑！ Di sini Snow berbisik agar jangan ragu, sebab dia telah rela metong demi tujuan yang lebih besar. Sehingga dengan berat hati, lihat yang terjadi. Setelah kemetongan Snow, Wuming lalu menemui Sword untuk meminta pedangnya. Tapi sebelum itu, mereka terlibat pertarungan untuk mengenang Snow. Di sini mereka menunjukkan ilmu meringankan tubuh yang dapat berjalan hingga terbang di atas air. Dalam pertarungan, mereka akhirnya berakhir seri ketika Sword lebih memilih melindungi almarhum Snow ketimbang menghadapi Wuming. Sementara Wuming sendiri merasa tidak tega menghabisi Sword dalam keadaan seperti itu. Pada momen ini, Sword akhirnya merelakan kepergian Snow demi perjuangan yang sesungguhnya. Tak lama setelah itu, dalam perjalanannya ke kerajaan Qin, Wuming tiba-tiba dicegat oleh Moon yang langsung memberikan pedang milik Snow dan Sword gurunya. Di sini Moon menegaskan jika pedang tersebut sama seperti pemiliknya yang tidak bisa dipisahkan. Raja kemudian menebak bahwa ketiga pendekar itu rela mengorbankan hidupnya agar Wuming bisa mendekat 10 langkah darinya. Mendengar penjelasan Raja, Wuming pun tidak bisa mengelak lagi dan hanya bisa bertanya bagaimana Raja bisa membuka semua rencana dan penyamarannya. Raja pun menjelaskan bahwa ratusan lilin yang ada di hadapan mereka saat ini menjadi pertanda bagi niat Wuming yang ingin membuatnya metong. Sehingga mau tidak mau, Wuming pun akhirnya jujur dengan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia aslinya berasal dari bangsa Shao. Seluruh keluarganya telah dibuat metong oleh prajurit raja. Kini dia datang untuk menuntut balas atas perbuatannya. Adapun satu jurus yang akan dia gunakan untuk menghabisi raja, yaitu jurus kemetongan 10 langkah. Di sini raja telah menyadari betul bahwa dirinya akan celaka. Namun di saat bersamaan dia juga mencium keraguan dalam diri Wuming. Dan plot twistnya di sini, Wuming yang sebelumnya telah menunjukkan kecepatan pedangnya di hadapan Sword dan Snow.
Di sini, Wuming menjelaskan rencananya yaitu akan melakukan jurus itu untuk melukai salah satu di antara mereka demi mengelabui prajurit Qin. Wuming juga menambahkan bahwa Sky yang sebelumnya telah menerima jurus ini lebih dulu, ternyata kini telah pulih kembali. Dan terungkap sebuah fakta bahwa 3 tahun lalu, ternyata Sword sengaja membiarkan Raja Qin tetap hidup. Bahkan di sini, dia tetap kekeh tidak membiarkan siapapun untuk menghabisi sang raja. Mendengar itu, tampak Snow begitu kecewa dengan keputusan kekasihnya itu, lalu meminta bantuan Wuming untuk menghadapi Sword, hingga membuat dirinya harus terkena tusukan oleh pedang Snow. Broken sword. I have a chance of success. Melihat itu, Moon yang tidak terima akhirnya mencoba melawan Wuming. Namun karena bukan levelnya, dengan mudah Wuming pun bisa mengalahkannya. Malam harinya, Snow meminta pada pelayannya untuk mengobati Sword. Tak hanya itu, dia juga diperintahkan untuk mengikuti Wuming saat menghadap ke Raja Qin, di mana jika Wuming berhasil menghabisi raja, maka ia diminta untuk melambaikan bendera merah. Namun jika gagal, dia harus melambaikan bendera kuning. Setelah melesatkan senjata ke tubuh Snow, Wuming bertanya kembali kepada Sword, kenapa dia menggagalkan rencananya untuk melenyapkan Raja Qin. Cerita kemudian beralih pada awal perkenalan Snow dan Sword, di mana cinta pada pandangan pertama Sword ketika bertemu dengan Snow yang saat itu merupakan putri dari seorang jenderal kerajaan Zhou yang telah metong oleh tentara Qin. Sejak saat itu, Snow berniat balas dendam dan Sword berjanji untuk membantunya. Adapun seni kaligrafi dan ilmu pedang yang dia tekuni merupakan penggambaran akan kebenaran dan kesederhanaan. Jadi 3 tahun lalu, Snow memaksanya untuk menyerang istana Qin, di mana saking kuatnya dua pasangan ini, saat itu 3.000 prajurit Qin yang menghadang bahkan tidak berhasil menghentikan mereka berdua. Setelah berhasil sampai ke aula kerajaan, tampak Snow menghadang prajurit di luar, sementara Sword tampak masuk ke dalam dan langsung berhadapan dengan raja, di mana saat itu Sword bisa dengan mudah mengalahkan ilmu pedang Raja Qin. Namun entah kenapa, Sword tiba-tiba menggagalkan niatnya dan hanya melukai sedikit leher raja. Menyadari itu, Snow pun begitu kecewa kenapa kekasihnya itu tidak menghabisi raja. Sword mengatakan jika tulisan kaligrafi itulah yang menuntunnya membatalkan rencana pemetongannya hari itu. Dan sejak saat itu, Snow pun memilih menolak berbicara dengannya. Tapi Wuming tetap pada rencananya untuk menghabisi raja. Oleh karena itu, sebelum pergi, Sword kembali menunjukkan 3 kata untuknya sebagai bahan pertimbangan. Yang setelah itu, Sword pun merelakan apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Wuming. Di sini, Wuming lalu menerima pedang milik Sword dan Snow. Dan setelah gurunya pergi, tampak Moon mencoba melakukan bundir sebagai bukti keteguhan hati dan rasa percayanya pada gurunya. Tapi untungnya, hal itu berhasil digagalkan oleh Wuming. Adapun ketiga kata yang dimaksud oleh Sword adalah di bawah kaki surga. Maksudnya adalah rakyat telah sengsara bertahun-tahun karena perang, dan Sword menyadari jika hanya Raja Qinlah yang bisa menghentikan kekacauan dengan menyatukannya dalam satu surga. Pengorbanan satu orang tidak berarti apa-apa dibanding keselamatan rakyat. Mendengar itu, di sini Raja akhirnya menyadari bahwa ternyata orang yang benar-benar memahami dirinya tidak lain adalah musuh yang paling dia takuti. Selama ini, Raja mendapat banyak cobaan dalam hidupnya, di mana tidak seorang pun yang bisa memahami niatnya, bahkan pejabat-pejabat kerajaannya sekalipun. Dia begitu kagum pada Sword yang merupakan musuh terbesarnya, namun justru malah dia yang memahami akan niat tulusnya itu. Kini Raja bertanya bagaimana cara Wuming akan menghabisinya tanpa pedang di tangannya. Wuming pun menjawab bahwa dirinya akan menggunakan pedang milik Raja. Lalu tanpa diduga, Raja malah melemparkan pedangnya pada Wuming, di mana ia rela dibuat metong untuk menebus semua kesalahannya. Bersamaan dengan itu, tampak seluruh pejabat dan prajurit kerajaan mulai mengepung aula istana. Di saat bersamaan, tampak
Snow dan Sword dari kejauhan menunggu kabar. Sementara di istana, tampak semua prajurit telah siaga satu mengarahkan panah mereka ke arah Wu Ming. Sementara raja sendiri telah memahami tulisan Sword di mana meskipun tidak ada pedang di tangannya, seseorang mampu menyerang musuhnya dalam 100 langkah meski dengan tangan kosong. Karena pencapaian ilmu sesungguhnya adalah ketika pedang tidak berada dalam tangan dan hatinya. Menurutnya, pendekar pedang sesungguhnya adalah mereka yang berhasil mendamaikan seluruh umat manusia. Setelah mendengar penjelasan dari raja, lihat yang dilakukan Wu Ming. Dengan ekspresi raja yang seperti itu, awalnya saya pikir dia akan metong. Namun ternyata si Wu Ming dengan sengaja membalikkan arah mata pedangnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dirinya akhirnya setuju pada saran dari Sword yang ingin membuat raja tetap hidup agar bisa menyatukan seluruh Cina, sehingga tidak ada lagi perang antar kerajaan. Setelah itu, Wu Ming pun pergi meninggalkan raja dan berjalan di tengah-tengah pasukan Qin. Melihat apa yang terjadi di sana, si kakek pelayan pun dengan segera memacu kudanya dan mengibarkan bendera orange sebagai tanda bahwa raja masih hidup. Melihat itu, Snow yang mengetahui bahwa kegagalan misi ini pasti merupakan ulah dari Sword, dengan emosi langsung menantang kekasihnya tersebut untuk berduel sampai metong. Namun bukannya melawan, dengan sengaja di sini Sword membiarkan dirinya metong oleh pedang kekasihnya tersebut. Dalam perasaan penuh penyesalan, akhirnya Snow pun memilih untuk melakukan bundir dengan metong bersama-sama menancapkan pedang yang sama pada tubuhnya. Sementara itu di kerajaan Qin, tampak seluruh pejabat dan prajurit kerajaan meminta pada baginda raja untuk memerintahkan hukuman metong pada Wu Ming. Meskipun berat hati, raja harus menegakkan hukum dan peraturan sebagai contoh bagi dunia, di mana dengan arahan dari raja, para prajurit pun langsung melesatkan ribuan anak panahnya. Setelah kemetongannya, sebagai penghormatan terakhir, Wu Ming tampak dimakamkan selayaknya seorang hero atau pahlawan. Adapun di akhir film diceritakan bahwa Sky atau Donnie Yen yang masih hidup menyerahkan senjatanya kepada Raja Qin sebagai bentuk penghormatan atas kegagalan sahabatnya. Kemudian di tahun 221 sebelum Masehi, Raja Qin berhasil menaklukkan keenam kerajaan dan menyatukan Cina dalam satu dinasti, sehingga alhasil pemberontakan pun berakhir. Dan kala itu dia membangun tembok besar Cina untuk melindungi wilayahnya dari ancaman suku-suku dari utara. Kerajaan Qin menjadi dinasti kekaisaran dan maharaja Cina yang pertama dan Xing Huan Qin. Dan film pun tamat.